Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu, atas kasih karunia-Mu, Allah kami yang setia. Kami mau Tuhan pada sore ini juga dipenuhi dengan sukacita daripada-Mu. Oh Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Dikau ada segala sesuatu yang kami perlukan. Oleh karena itu Tuhan, dapatkanlah bacaan kitab kami sore ini, agar kami mendapatkan terang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Baik, Tuhan, kita akan memulai pembacaan kita dari Yesaya pasal 43. Amin. Kita akan seperti biasa, 3 ayat begitu bergantian ya. Mungkin dimulai dari saya dulu, Yesaya 43 sampai 44. Ya, amin. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau mau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oke, ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Amin. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal itu, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarkannya dan berkata benar demikian. Amin. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudahku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam, sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Amin. Ya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku.
Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihmu, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap Allah. Amin. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Tapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan mengalir dirinya dengan nama Israel. Beginilah 44 ayat 6 ya, betul ya? Ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Amin. Silakan Frans Dito, ayat 9. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa, oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Ya, ayat 12. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menampaknya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagian sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangkar. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia akan menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar.
Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. 18. Silahkan. Ya, oke. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan, masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka, disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda perama, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkannya dasarnya. Amin, haleluya. Puji Tuhan ya, baik lagi kita diterangi dan diingatkan bahwa memang segala sesuatu berasal daripadanya. Di dua pasal ini, pasal 43 dan pasal 44 berbicara bagaimana Tuhan itu setelah dia menegur ya bangsa Israel, dia bukan hanya menegur dan menghukum, tapi Tuhan adalah Allah yang menghibur bahkan mendorong bangsa Israel. Ya kan, buktinya di mana? Katakan tadi di ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Jadi semoga kita juga terus melihat bahwa apa yang Tuhan ingin wahyukan kepada kita tiap hari adalah Dia mengasihi kita, Dia memberikan dirinya sendiri untuk kita bisa esa atau menjadi satu dengan Dia. Lalu bagaimana kita bisa mengaplikasikannya?
Itu adalah tadi di ayat yang ke-44, pasal 44, maaf. Di ayat yang terakhir, ya kan, bahwa dikatakan ayat 23, bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak, bertasbih-soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Dia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Yang artinya adalah kita sebagai umatnya hari ini hanya perlu bersorak-sorai, percaya, memanggil namanya, tiap hari hidup oleh namanya, barulah kita merasakan bahwa memang Tuhan itu ajaib. Memang Tuhan itu penebus kita. Bahkan kita bisa terus-menerus tiap hari, tiap saat ada dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Hingga kita bisa berkata apa, Tuhan, aku cinta kepadamu. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, biar aku juga menjadi pemberita dari mana firman yang aku baca, aku beritakan kepada orang lain. Nah, doa yang sederhana yang kita naikkan itulah pujian baginya. Karena Tuhan tahu bahwa hati kita akan sama seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin ya. Puji Tuhan, teman-teman, puji Tuhan saudara, biarlah kita juga jadi orang-orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya. Amin. Apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke 1 Tesalonika. Amin. Baik, sementara tidak ada, berarti ya, kalau gitu kita lanjutkan dulu. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Amin. Amin. 1 Tesalonika pasal yang kedua ya. Ya. Amin, silakan. Siapa ini? Eko ya. Tadi Stevi Saya ya. Oke. 1 Tesalonika pasal 2 ya, betul ya? Ya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Amin. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya.
Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Ayat 13. Di mute suaranya. Suaranya masih mute. Sorry, soalnya di sini rame, jadi saya kalau habis baca mute, anak-anak lagi pada main itu. Amin. Saya ulangi lagi ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman bangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk mendatang Amin. Tuhan. Telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegah kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Wah, saya melihat ini sangat sukacita. Bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya, terus-menerus memberitakan bahwa ya itulah yang menjadi dasar dari mereka, yaitu apa? Allah sendiri, diri Tuhan sendiri, ya kan? Bahwa ayat yang ke-9 tadi katakan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Oh, sungguh amat mulia, juga ini harusnya menjadi dorongan bagi kita, selagi masih ada waktu, selagi masih ada tenaga, kenapa kita tidak mengerjakannya? Sungguh amat mulia ketika kita bisa berbincang dengan teman kita, misal 10 menit, 5 menit, 15 menit kita berbicara tentang Kristus. Ini suatu pekerjaan yang sangat membahagiakan, ya. Kita bisa bekerja sama dengan Allah, membawa orang kepada Allah, membawa Allah kepada manusia. Jadi moga di mana dari kitab Tesalonika ini kita kembali dikuatkan, kita kembali diterangnya bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita semua menjadi saudara-saudaranya supaya kita siap nanti pada saat kedatangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini kesimpulan dari yang saya dapat. Kalau saudara mau tambahkan boleh. Stevi, ada Eko atau Franz Tito. Ya, keunikan surat Tesalonika ini memang selalu diakhiri pasal per pasal itu dengan perkara kedatangan Tuhan. Ya, kalau di pasal 1 itu di ayat 10
dikatakan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari orang-orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Itu ayat 10, kemarin kita membacanya. Nah, di pasal yang kedua, ya tadi pasal 1 ayat 10, sekarang pasal 2 ayat yang ke-19. Di situ dicatat, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ya, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi Rasul Paulus senantiasa mengingatkan jemaat di Tesalonika mengenai kedatangan Tuhan. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu adalah satu sukacita. Ya, bagi orang-orang yang ya kurang mengasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu sesuatu yang menakutkan, ya, karena merasa aduh aku belum siap, ya. Nah, hari ini kita berlatih, ya. Saya juga nggak tahu ya kalau Tuhan datang apakah saya siap atau tidak. Tapi dari ayat ini saya terdorong untuk makin banyak melayani, ya, karena ketika saya makin banyak melayani, orang-orang yang saya layani itulah yang akan menjadi mahkota saya. Tadi dikatakan, siapakah pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kami, selain daripada kamu. Itu perkataan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kita juga ketika makin melayani, makin membawa banyak orang mengasihi Tuhan, ketika Tuhan datang, nah, setidaknya kita bisa berkata, ini orang-orang yang aku layani inilah yang menjadi sukacitaku di depan Tuhan, yang menjadi mahkotaku, ya. Mahkota kita bukan mahkota yang fisik. Mahkota kita adalah seberapa banyak orang-orang yang sudah kita layani selama kita hidup. Nah, Tuhan sendiri ketika dia datang, dia adalah datang untuk melayani. Nah, Tuhan sudah memberi teladan. Nah, kita hari ini juga menempuh jalan yang sama, ya. Kita datang, kita juga mau melayani seperti Rasul Paulus melayani jemaat di Tesalonika, dan jemaat di Tesalonika menjadi sukacita Paulus saat kedatangan Tuhan kali kedua. Itu yang dapat saya sampaikan, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhannya, saudara-saudara, atas kasih-Nya yang sedemikian yang membawa kita bisa mengenal dengan benar. Amin. Kita, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, atau Brother Steffi, ada? Saya mungkin ya bersyukur saja atas bacaan dari Tesalonika ini. Bersyukur sekali buat contoh Rasul Paulus bahwa pelayanan yang dia lakukan itu suatu sukacita, bukan sesuatu beban yang dia rasakan, tetapi itu suatu sukacita karena dia tahu waktu dia melayani dengan sungguh-sungguh dan banyak jiwa yang diselamatkan, itu adalah suatu kemuliaan, suatu sukacita, dan yang dia bilang dia bisa mendapatkan mahkota. Jadi saya ya berharap karakter ataupun pola hidup yang seperti begini, yang seperti Paulus ini bisa ada buat kita untuk anak-anak muda yang masih punya kekuatan, yang masih punya segala-galanya. Biarlah kita pakai kesempatan ini untuk betul-betul bagaimana pakai itu untuk melayani, membawa banyak teman-teman kita yang jauh dari Tuhan untuk datang kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau, yaitu menjadikan segala bangsa muridnya. Amin. Dan itu adalah suatu sukacita kalau waktu kita kembali ke surga dan kita bisa melihat bahwa teman-teman itu mereka diselamatkan. Itu suatu sukacita kemuliaan. Amin. Ya, terima kasih, itu saja. Amin. Itu sangat mulia, ya, bahwa bagaimana kita bisa membawa teman-teman kita nanti ketika Tuhan datang kembali, kita bersama-sama dengan mereka, meskipun nanti kemungkinan besar kita tidak saling kenal, ya. Tapi kan kita sudah membawa mereka, kita sudah bersukacita melihat ya teman kita masing-masing bisa, ternyata dia sama-sama dengan Allah loh, gitu. Yang tadinya mungkin dia gagal, dia jatuh, tapi karena kita kuatkan,
itulah apa yang Tuhan inginkan. Amin. Baik, kita tutup ya kalau begitu. Kita satu dalam doa, semoga kita semua terus dikuatkan dan disegarkan dalam Tuhan.